Ya pemirsa, kita lanjutkan ke informasi lainnya. Ini Puslapfor Polri mulai melakukan olah TKP di Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang telah ludes dilalap api. Petugas tampak melakukan pengamatan dan juga memeriksa sejumlah titik lokasi di area yang terbakar. Petugas Puslapfor Polri tampak mulai melakukan penyisiran dan pengamatan di lokasi kebakaran. Petugas juga mulai masuk ke dalam area yang terbakar. Terdapat pula petugas kepolisian yang berpakaian preman di lokasi. Awak media hanya bisa melakukan pengambilan gambar dari luar area pasar. Hal itu untuk memudahkan petugas Lapfor Barreskrim Polri melakukan proses olah TKP dan pengambilan sampel di lokasi kebakaran. Ya, kegiatan kita hari ini adalah melakukan olah TKP, di mana kita didampingi oleh penyidik dari Polsek Polres. Jadi kegiatannya adalah untuk menentukan penyebab kebakarannya. Jadi sebelum kita menentukan penyebabnya, kita tentukan dulu lokasinya dengan cara orientasi, menentukan titik lokasi api pertama kebakarannya. Nah, dari lokasi api pertama kebakaran tersebut, kita mengambil barang bukti. Itu nanti yang menjadi penyebab kebakarannya. Dah, mungkin. Apa saja yang diambil, Pak? Ada macam-macam. Ada barang, ada kabel-kabel, seperti itu. Ratan listrik yang bisa memungkinkan itu yang menjadi penyebab kebakaran. Kalau dari dugaan awal polisi Lapfor sendiri, apa nanti yang menjadi penyebab? Nah, apakah listrik? Untuk penyebab pastinya kita belum bisa memastikan karena harus dikonfirm dengan alat yang ada di lab. Pak, tadi namanya proses identifikasi atau apa ya, Pak? Pemeriksaan tingkat kerusakan untuk menentukan penyebabnya. Kira-kira nanti sampel yang diambil nantinya akan berapa lama, Pak? Ya, sekitar seminggu lah. Ya. Oke. Tadi di kios pengecekannya, kios yang diduga jadi titik. Nah, nanti aja di keterangan. Kebakaran yang menghanguskan pasar Taman Puring masih menyisakan duka mendalam, khususnya bagi para pedagang. Tidak hanya kehilangan tempat mencari nafkah, api juga melalap habis seluruh barang dagangan tanpa bisa diselamatkan. Kondisi bangunan pasar Taman Puring hangus tidak tersisa. Sejumlah pedagang masih berupaya mengais sisa-sisa dagangannya yang mungkin masih bisa diselamatkan. Mereka juga berharap bisa mendapat bantuan dan kembali berjualan di Taman Puring yang sudah menjadi lokasi mencari nafkah sejak lama. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kasus korupsi impor gula yang menjerat Menteri Perdagangan 2015-2016 Tom Lembong memasuki babak baru. Pihak kuasa hukum menyatakan akan mengajukan banding atas putusan pengadilan tipikor yang menjatuhkan vonis kepada kliennya. Tim kuasa hukum telah mengirimkan memori banding atas vonis terhadap Tom Lembong ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mereka meminta Pengadilan Tinggi untuk membatalkan vonis PN Jakarta Pusat dan memulihkan harkat serta martabat Tom Lembong. Tim kuasa hukum menilai putusan majelis hakim pada persidangan di Pengadilan Tipikor tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Mereka menegaskan Tom Lembong tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan saat menerbitkan izin impor gula pada tahun 2015. Tim hukum menilai penggunaan pasal 2 Undang-Undang Tipikor dinilai tidak tepat karena tidak ada unsur kerugian negara yang nyata maupun keuntungan pribadi yang diterima Tom Lembong. Tapi seandainya, nah ini juga seandainya, selalu kami sampaikan di setiap kesempatan, seandainya terjadi ada perbuatan melawan hukum yang dijelaskan, harapan kita kepada Pengadilan Tinggi DKI yang nanti akan menunjuk majelis hakim dalam memeriksa perkara ini untuk betul-betul memperhatikan semua fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Hakim di tingkat pertama itu telah memberikan putusan tentang telah terjadi perbuatan melawan hukumnya. Nah, perbuatan melawan hukum ini dijelaskan 1, 2, 3 apa-apa saja. Di perbuatan melawan hukum itu kami jelaskan juga dalam memori banding ini tidak ada mens rea atau niat jahat. Dalam pasal 2 dan pasal 3 karena ini adalah delik
material harus ada unsur kesengajaan, ada dolus di sana. Maka mens rea wajib ada. Kalau tidak ada mens rea, tidak ada perkara ini. Itu juga kami jelaskan di sana. Lalu selanjutnya di bagian ini juga, perbuatan melawan hukum ini juga kami jelaskan dalam memori banding bahwa pemahaman perbuatan melawan hukum itu tidak selalu identik dengan pidana. Dia akan menjadi pidana kalau tadi ada mens rea tadi. Tapi seandainya, nah ini juga seandainya, selalu kami sampaikan di setiap kesempatan, seandainya terjadi ada perbuatan melawan hukum yang dijelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini Pak Tom Lembong, itu belum tentu pidana. Karena perbuatan melawan hukum itu ada kaitannya dia administrasi negara, ada kaitannya dia perdata. Nah tetapi dari semua faktor-faktor yang dijelaskan dalam perbuatan melawan hukum itu bisa kami jawab semua. Jadi memang Pak Tom Lembong ternyata tidak juga salah dalam menggunakan kebijakan-kebijakan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang gugatan perdata Paiman Raharjo terhadap Roy Suryo CS. Paiman menggugat Roy Suryo CS karena dituduh sebagai dalang di balik dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Sidang perdana Paiman Raharjo melawan Roy Suryo CS dan 6 orang lainnya ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa siang. Mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Wamendes PDTT itu melayangkan gugatan perdata atas keberatannya terkait tuduhan sebagai otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam gugatannya, Paiman menuntut uang ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Sayangnya, sidang ditunda karena Roy Suryo CS tidak hadir. Warga negara Indonesia yang baik harusnya hadir ya, karena ini kan untuk pembuktian. Kami menggugat perdata ini dalam rangka untuk satu, memulihkan nama baik Pak Jokowi ataupun saya Profesor Paiman. Yang kedua, kami ingin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan mereka bersalah. Karena terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, ini aduannya sudah diberhentikan oleh Baris Krim Polri. Dan juga lembaga yang punya otoritas mengeluarkan ijazah yaitu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli karena Jokowi kuliah. Pemirsa, pengacara Roy Suryo Ahmad Khozinuddin merespon pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menyebut orang-orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu. Menanggapi pernyataan Joko Widodo terkait adanya orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu, pengacara Roy Suryo Ahmad Khozinuddin meyakini tidak ada sosok orang besar di balik isu ijazah palsu. Jika benar ada, Ahmad Khozinuddin pun meminta Jokowi untuk menunjukkan nama besar tersebut. Hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meyakini isu ijazah palsu yang menyerangnya merupakan bagian dari agenda besar yang dimainkan oleh sosok berpengaruh yang disebut sebagai orang besar. Namun, Jokowi enggan mengungkap siapa orang tersebut. Saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up, ya, itu aja. Agar polemik perdebatan ijazah bisa selesai, Ahmad Khozinuddin meminta agar Jokowi tidak lagi mengulur waktu untuk menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Tim Liputan iNews melaporkan.